Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Widianti, NIM 3619026, jurusan Manajemen Dakwah semester 3, kelas MSDMB. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Pak Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada jurusan Manajemen Dakwah. Saya akan menjawab soal UTS, di mana dalam soal UTS yang diberikan Pak Hanif itu ada 3, dan kita disuruh memilih salah satu dari ketiga soal tersebut. Saya akan memilih soal yang pertama, di mana dalam soal pertama itu terdapat 2 poin, poin A dan B. Saya akan menjawab poin yang A terlebih dahulu. Langkah-langkah apa saja sih yang akan saya lakukan jika saya menjadi manajer HRD dalam suatu perusahaan dan diberi wewenang penuh untuk melakukan proses rekrutmen tenaga kerja baru? Sebelumnya, untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kunci utamanya ada pada rekrutmen, seleksi, training, dan development para pekerja. Untuk itulah, rekrutmen ini sangat dibutuhkan untuk membantu menyaring para pelamar yang ingin bergabung di perusahaan. Dalam perusahaan, proses rekrutmen ini cukup penting karena untuk menentukan baik tidaknya para pelamar. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan manajer HRD untuk merekrut sejumlah karyawan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan perusahaan. Maksudnya, manajer HRD harus melakukan atau mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut. Yang kedua, merencanakan proses perekrutan. Perusahaan harus menyusun rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan, serta menentukan di mana akan dipasangnya iklan, apa melalui media cetak atau melalui online. Yang ketiga, memasang iklan lowongan kerja. Tim HRD dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kerja baru. Kemudian pilih media untuk memasang iklan lowongan kerja, seperti media cetak atau online. Tim HRD juga dapat melakukan pencarian berdasarkan filter atau memasang iklan pada link untuk menentukan kandidat yang sesuai atau yang berkualitas. Yang keempat, melakukan wawancara. Pastikan tim HRD telah menyiapkan kriteria yang diinginkan atau kriteria pilihan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan untuk membantu proses eliminasi. Pelamar yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat bisa dihubungi melalui telepon atau SMS untuk diberitahu jadwal wawancara. Yang terakhir, memilih kandidat yang sesuai. Tim HRD siap memilih kandidat yang baik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian mempersiapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan posisi dan jabatan. Untuk yang poin B, langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan jika saya diberi kesempatan untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang saya idam-idamkan? Yang pertama, tentunya saya akan membuat perusahaan terkesan dengan saya dengan cara saya membuat resume. Resume di sini saya lebih mengedepankan kelebihan saya. Seperti contohnya, saya mempunyai pengalaman kerja atau pengalaman organisasi atau kelebihan yang lainnya. Yang kedua, milikilah keahlian khusus yang menjadi daya tarik. Di sini kita harus memiliki keahlian khusus ya intinya yang kita bisa lah yang menjadi daya tarik, seperti kayak mampu bekerja dalam tim, mampu mengkoordinir orang-orang atau yang lainnya. Yang ketiga,
tunjukkan keinginan untuk selalu mengembangkan kemampuan. Perusahaan itu tidak selalu membutuhkan karyawan yang pintar, yang IQ-nya tinggi. Yang terpenting itu kita mau mengembangkan kemampuan kita. Jadi jika kalian yang mempunyai skill biasa-biasa aja, jangan berkecil hati, karena bisa saja kalian diterima. Yang terpenting kalian mau mengembangkan kemampuan yang kalian miliki. Yang keempat, perhatikan penampilan. Bagian HRD biasanya langsung bisa menilai kita dengan melihat cara berpenampilan kita. Karena penampilan itu gini ya, biasanya penampilan itu mencerminkan sifat kita, tapi nggak semua gitu. Cuma kan pandangan orang atau penilaian orang itu biasanya gitu. Tapi di sini tidak, pakaian yang bersih itu tidak selalu jadi itu sih, apa sih, harus rapi atau bersih, tidak. Itu yang penting itu harus wangi, bersih, enak dipandang, dan jangan lupa senyum. Yang terakhir, perhatikan tingkah laku saat wawancara. Nah, ini nih yang biasanya membuat kita deg-degan, membuat kita grogi. Apalagi buat kita yang baru pertama kali wawancara, pasti groginya sangat-sangat amat. Nah, itu sikap kita itu harus dijaga. Misalnya seperti mulai dari cara menginjakkan kaki saat memasuki ruang wawancara, cara senyum, cara duduk, cara berjalan, cara berjabat tangan, dan pandangan mata kita saat menjawab pertanyaan dari pewawancara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.